Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Wildan Maulana dan hari ini saya ditemani istri saya. Dinda Rizky Maulina. Mungkin bagi teman-teman yang udah pernah subscribe YouTube saya, teman-teman mungkin ada yang pernah lihat bagaimana cara mendapatkan visa umroh. Nah, hari ini kita akan cerita bagaimana pengalaman umroh mandiri kita. Jadi kebetulan bulan September kemarin kita mendapat kesempatan untuk bisa berangkat umroh secara mandiri setelah kita nabung lumayan lama ya. Kita akhirnya bisa umroh mandiri, tapi tidak hanya umroh mandiri saja, kita traveling ke 6 negara. Satu negara lagi Indonesia, berarti kita 7 kalau Indonesia dihitung ya. Nah, kemana aja kita travelingnya? Yang pertama kita mulai dari Denpasar, kita mulai dari Bali, kemudian kita ngambil flight Garuda ke Jogja, kemudian pulang ke rumah saya, rumah orang tua di Klaten. Kemudian ya kita keliling-keliling Jogja, Klaten, dan sekitarnya. Kemudian kita OTW ke Jakarta menggunakan kereta. Di Jakarta kita cuman 3 hari. Kemudian kita naik pesawat Emirates, kita menuju ke Dubai, dan di Dubai kita transit sekitar 2 hari. Kebetulan kita ngambil visa transit yang jadi fasilitasnya Emirates. Kemudian setelah itu kita terbang ke Istanbul, dan di Turki ini kita paling lama sekitar 12 hari. Tapi tidak hanya di Istanbul ya, kita keliling Istanbul pasti, kemudian kita ke Kapadokia, kemudian kita ke Ankara, balik lagi ke Istanbul. Setelah itu kita ngambil flight ke Madinah. Kita ngambil flight Saudia ke Madinah. Kita nggak umroh dulu, kita di Madinah dulu, kita istirahat di Madinah sambil ya beribadah. Kemudian 4 hari di Madinah, kemudian kita move ke Makkah. Di Makkah kita 4 hari. Kemudian itu kita ke Jeddah. Dari Jeddah kita nggak langsung pulang, kita ke Mumbai dulu. Sebenarnya Mumbai cuma transit doang. Di Mumbai cuma transit, kemudian dari Mumbai kita menuju ke Singapura. Kenapa Singapura? Karena murahnya ke Singapura. Nah, terus habis itu dari Singapura kita nggak langsung ke Bali, kita ke Kuala Lumpur dulu. Kenapa Kuala Lumpur? Karena tiket ke Bali itu yang murahnya dari Kuala Lumpur. Kalau dari Singapura tiket itu agak mahal. Nah, kemudian kita pulang ke Bali. Jadi itu ceritanya, cerita singkatnya seperti itu perjalanan kita di 6 negara, 7 negara sama Indonesia. Mungkin kita akan sedikit cerita-cerita dari awal. Nah, ini gimana? Gimana sayang? Cerita awalnya gimana nih kita bisa akhirnya umroh sampai 6 negara gitu? Oke, jadi episode ini kita mau ceritain gimana persiapannya kita, dan mungkin nanti lebih di highlight di persiapan umroh ya Mas ya. Yang niat awal kita itu sebelum menikah sampai menuju pernikahan itu niatnya hanya umroh, sampai akhirnya bisa jadi ekspor ke 7 negara kayak gitu. Kalau ditanya persiapannya apa aja, yang jelas tentu dari budget itu kita siapin, terus habis itu juga dari kesehatan kita masing-masing, terus juga perlengkapan seperti visa, hotel, tiket, dan lain-lain. Nah, jadi kita bakal bahas bukan semuanya ya, kayak intronya dulu ya Mas ya, gitu, depan-depannya gitu. Kita bakal bahas di episode ini buat teman-teman biar tahu kira-kira tuh emangnya apa aja yang harus disiapin gitu, apa aja garis besarnya perjalanan itu seperti apa. Ya, betul. Nah, jadi emang sebelum nikah kita ada keinginan gimana kalau kita nikah sederhana, kemudian kebetulan kita masih punya sisa tabungan. Setelah nikah kita masih punya sisa tabungan, dan tabungan itu kita masukin ke reksadana. Ya itu aja instrumen investasi kita setelah nikah. Akhirnya kita terkumpul sejumlah uang. Akhirnya kita bisa berangkat. Nah, sebenarnya kita mau berangkatnya itu awalnya di bulan Juli. Nggak jadi karena budgetnya belum cukup. Jadi sorry ya, jadi backgroundnya dulu kenapa kita memutuskan umroh nih sebagai pengantin baru gitu kan ya. Betul. Karena kalau kata Mas Wildan, suami aku bilang, gimana kalau rezeki pertama itu dipakai untuk umroh gitu. Jadi rezeki pertama as a couple gitu ya, sebagai pasangan, kenapa kita nggak niatin untuk ibadah terlebih dahulu gitu. Ya aku setuju aja, karena kan emang udah pengen umroh tuh dari muda, cuma ya keinginan juga bisa umroh sama keluarga, bahkan kalau bisa sama pasangan tuh lebih membahagiakan. Ternyata punya pikiran yang sama nih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita juga punya tabungan nih sebelum nikah ya Mas ya. Sebelum nikah punya tabungan. Jadi sebelum nikah kita punya tabungan, terus setelah nikah alhamdulillah juga masih ada sisa tabungan. Akhirnya dikumpulin lagi sampai bulan
Qadarullah akhirnya bulan September kita baru bisa berangkat karena niat awal di bulan Juli itu nggak jadi karena dihitung-hitung budgetnya kayaknya akan lebih baik kalau kita berangkat di bulan September kayak gitu. Selain itu bulan Juli juga itu di Saudi masih sangat panas ya. Juli itu kan bisa kita bilang puncaknya summer di negara-negara utara seperti Eropa, dan Saudi itu juga masih panas banget di bulan Juli. Saya khawatir istri sakit. Saya khawatir istriku sakit. Nah, akhirnya kita memutuskan ya udah kita geser. Sebenarnya bulan Juli tuh uang ada aja cukup, cuman nanti kita pulang umroh nggak ada uang, nggak bisa bayar token listrik, nah, gitulah. Nah akhirnya, itu motivasi kita ya tadi sudah disampaikan istri, karena kita sepakat kita punya pemikiran umroh itu tuh bisa membuka keran-keran pintu-pintu rezeki yang lain kayak gitu ya. Nah itu motivasi kita umroh. Nah kemudian untuk masalah budget, kita sepakat dulu di awal. Sebenarnya budgetnya itu awalnya tuh aku ngelihat harga tiket PP. Nah, tiket PP dari Jakarta ke Jeddah, atau mungkin kita startingnya dari Denpasar ya, dari Denpasar ke Saudi, Denpasar ke Jeddah atau Madinah, kemudian balik lagi ke Denpasar. Itu budgetnya sekitar 14 sampai 16 gitu, di antara itulah range-nya. Nah, akhirnya karena caraku ngebudgetin itu kan budget per orang ya, tiket pesawat dikali 2. Jadi semisal tiket pesawatnya 15 juta, maka budgetnya 30 juta. Nah itu cara aku ngebudgetin kayak gitu. Nah akhirnya budget awal kita itu adalah 30 juta per orang. Per orang ya. Sorry. Berarti berdua 60 juta. 60 juta. Budget kita segitu, dan alhamdulillah. Mungkin nanti di akhir video ya, maksudnya ini kan masih episode 0. Nanti di episode terakhir akan kita kita floorin semuanya. Kita kasih tahu semua pengeluaran budget kita berapa. Tapi di awal ini kita kasih, tahu nggak? Di awal ini mungkin kasih gambaran besarnya aja ya, budget yang kita pakai itu berapa, kayak gitu. Sekitar 35 juta per orang. Per orang itu belum termasuk oleh-oleh ya teman-teman. Tapi 35 juta ini udah semuanya, udah tiket pesawat, hotel, jajan, makan, pokoknya semua itu 35 juta itu. Tapi tadi di luar oleh-oleh ada sendiri, karena oleh-oleh tuh rekeningnya beda, pembayaran paymentnya beda tuh khusus untuk oleh-oleh. Nah itu jadi budget kita segitu, jadi awalnya 30 juta, terus kemudian jadi tapi realitanya kita jadinya 35 juta per orang. Kenapa jadi 35 juta? Ya karena ternyata untuk tiket PP Denpasar Jeddah ini tuh mahal, akhirnya kita otak-atik rutenya, akhirnya jadilah rute yang tadi di awal disebutin, kita sebutnya 6 negara aja ya, Indonesia nggak usah dimasukin ya. Ya jadinya ke 6 negara tadi, tapi kita dapat pulang dulu ke rumah di Klaten. Jadi kita sempat jalan-jalan dulu di Indonesia, Jakarta, dan akhirnya kita keliling ke 6 negara. Akhirnya itu. Iya, seperti itu teman-teman. Nah, tadi kayak seperti Mas Suldan bilang nih, gimana ya? Dia itu ngutak-ngutak tiket. Gimana biar tiketnya itu bisa nyampe ke Jeddah dengan harga yang lebih murah. Nah, mungkin sebenarnya jatuhnya lebih murah nggak sih Mas? Sebenarnya sama aja harganya. Jadi ini topik selanjutnya kita akan bahas masalah gimana cara dapetin tiket murah ya. Karena ya tadi yang seperti aku bilang di awal, cara aku ngebudgetin traveling itu harga tiket pesawat dikali 2. Jadi di sini kan teman-teman mungkin bisa tahu ya, sebenarnya tiket pesawat itu proporsi di pengeluaran traveling itu lumayan gede ya, proporsinya lumayan besar gitu, bahkan bisa sampai 70% gitu teman-teman. Nah makanya kalau teman-teman mau umroh murah, maka tiket pesawatnya ini tuh harus dapat yang murah dulu teman-teman. Nah, gimana cara dapetin tiket murah? Karena tadi kan awalnya kita dapat tiket PP kita ke Jeddah ya, kita nggak ke negara manapun itu. Niat awalnya. Sebenarnya kita dapat kemarin maskapai Indigo itu harganya 7 juta PP. 7 juta dari Jakarta, berarti ya let's say kalau kita nambah 2 juta PP Denpasar Jakarta berarti 9 juta kan. Tapi sayangnya jadwalnya itu di bulan Juni. Habis lebaran gitu ya. Nah akhirnya kita nggak mungkin, kita ketika itu belum ada budget, uangnya belum terkumpul gitu. Nah kemudian aku ngakalin, gimana kalau semisal kita ke Istanbul dulu sekalian. Aku dulu kan kuliah di Istanbul dan masih ada barang yang ketinggalan di sana, jadi kayak oke nih kita ke Hagia Sophia dulu, mampir ke Istanbul, dan akhirnya malah kita di Turkinya paling lama ya, sekitar 12 hari. Ternyata kita ngotak-ngatik rute,
yang awalnya kita PP Denpasar Jeddah atau Denpasar Madinah gitu, kita ngotak-ngatik rute lagi, kita buat rute ke Istanbul dulu. Kebetulan ketika itu ada tiket dari Jakarta ke Istanbul itu sekitar ketika itu dapat murah itu 5 juta dan maskapainya Emirates. Itu kan termasuk maskapai keren ya. Dari semua maskapai Timur Tengah, menurut saya maskapai yang paling oke itu Emirates. Nah kayak gitu. Itu 5 juta doang, nggak nyampe malahan ya. Karena ketika itu aku ngeredeem miles di Emirates, jadinya kita cuma dapat harga 4 jutaan gitu. Ya, betul. Jadi kayak gitu. Jadi kalau untuk tips dapat harga tiket murah, tentu aja harus membandingkan dari berbagai platform ya Mas ya. Yes. Dari semua aplikasi yang kita berdua punya, itu dibandingin kira-kira yang paling murah seperti apa. Terus dicek-recek lagi rutenya gimana. Dan aku sebagai istri yang belum pernah keluar negeri, dapat rute yang mampir ke Istanbul dulu tuh pasti jadi hal yang menyenangkan lah buat aku gitu. Jadi Mas Ruldan bilang kayak gimana kalau kita ke Istanbul dulu gitu. Ya ayo mah gas gitu kan. Karena juga jiwa ekspor masih muda nih kan masih besar gitu ya gitu. Jadi dengan rute-rute yang dia buat akhirnya ditemukanlah harga sekian dengan perjalanan 7 negara itu gitu. 6 negara 6 itu negara. dengan cara juga nge-redeem miles, terus habis itu subscribe lewat email juga ya Mas ya, untuk bisa dapat info-info promo terbaru. Dan juga tire di tiap akun tuh juga ngaruh ya Mas? Ngaruh. Nah, misalnya teman-teman punya membership di tiket.com, Traveloka, atau mungkin punya gold membership, diamond membership di suatu maskapai itu berpengaruh. Iya, kayak gitu untuk bisa mendapatkan harga murah. Nah, selanjutnya setelah tiket itu berarti kita perlu cari apa? Belum dulu, tadi kan masih Istanbul nih. Sorry. Tadi kan masih sampai Istanbul dulu nih kan. Akhirnya kita ngotak-ngatik sampai Istanbul, kemudian kita maskapainya Emirates. Emirates transitnya di Dubai. Why not? Kita transit di Dubai. Karena ketika itu transitnya itu nanggung ya, transit itu kayak 8 jam, 6 jam gitu, dan transitnya malam kayak nanggung banget itu. Sekalian aja kita buat transit 2 hari di sana. Akhirnya kita buat transit 2 hari. Nah, gimana caranya buat satu kode booking yang transit 2 hari? Nanti di akhir video akan kita jelaskan semuanya. Akhirnya kita dapat Dubai, United Arab Emirates, kita dapat UAE, kemudian kita dapat Turki, kita dapat Saudi Arabia, itu dapat 3. Habis itu untuk pulangnya tuh kita awalnya pengen dari Jeddah langsung ke Jakarta atau langsung ke Denpasar. Ketika itu harga tiketnya lumayan murah. Ketika itu kita dapat yang dari Jeddah ke Jakarta itu sekitar 5,5. Itu naik Etihad sama naik Qatar. Nah, tapi kemudian setelah aku ngotak-ngatik rute, dapat lagi yang lebih murah, lebih nggak masuk akal harganya, sekitar 3 juta, 3,8 gitu. Rutenya kemana? Dari Jeddah ke Singapura. Nah, karena itu maskapainya India, Vistara, akhirnya kan kita ngide lagi, itu transit di Dubai. Why not kita transit di transit di Mumbai. Kenapa enggak kita transit di Mumbai kan? Akhirnya ya udah kita sepakat transit di Mumbai. Toh aku juga belum pernah ke India dan kita penasaran juga ya India kayak gimana, dan akhirnya ya dapat satu lagi India. Kemudian Singapura. Nah, kita di Singapura, kita juga nggak mau langsung pulang. Karena kita tahu nih, Singapura ini negara yang rapi, nyaman, kayak gitu, modern, maju, public transportnya bagus. Kita putuskan untuk spending 2 hari di Singapura. Nah, kita nggak langsung pulang ke Denpasar. Kenapa? Karena tiket dari Singapura ke Denpasar itu harganya 1,5. Meanwhile, itu belum sama bagasi ya 1,5 itu ya. Meanwhile, ketika kita terbang dari Malaysia, itu kita dapat harga yang murah, 1 juta. 1 juta udah termasuk bagasi. Nah itu, makanya kenapa kita nggak ke Malaysia dulu? Kita ke Malaysia, kita ke Kuala Lumpur, terus habis itu kita terbang ke Denpasar. Jadi kenapa tadi nggak dari Singapura langsung ke Denpasar? Karena tiketnya mahal. Singapura ke Denpasar itu sekitar 1,5 belum sama bagasi ya. Kemudian kita pindah ke Kuala Lumpur karena kita dapat yang harga 1 juta plus bagasi 20 kilo. Dan kita sekalian explore Malaysia. Gitu. Jadi teman-teman, cara mendapatkan tiket paling murah adalah teman-teman harus bisa meracik rute. Kecuali kalau teman-teman orang kaya ya, yang emang budgetnya unlimited, pengen ke Saudi aja, ya udah, nggak usah ngotak-ngotak rute ya. Termasuk teman-teman mau terbangnya itu dari juga harus ngotak-ngatik bandara keberangkatan. Kayak misal kita dari Denpasar, ya kita nggak usah terlalu nyari Denpasar Jeddah gitu. Kita coba nyari rute
Jakarta Jeddah, Malaysia Jeddah, Singapura Jeddah dan lain sebagainya. Jadi ngotak-ngatik rute, terus habis itu cari jadwal yang pas. I mean itu pas nggak lagi high season. Cari yang di low season kayak kita kemarin di low season bulan September. Apa nih terus selanjutnya nih? Jadi terus selanjutnya setelah tiket yang Mas Wildan tadi jelasin ya, gimana caranya untuk mendapatkan tiket murah dan bagaimana kita menentukan rute-rute tersebut. Tentunya kita harus ngatur yang harus pesan yang namanya visa ya Mas ya. Ya, buat visa. Pesannya visa. Oke, jadi kita harus buat visa. Nah, dari 6 negara yang dikunjungin itu kita bikin visa untuk Dubai, Uni Emirat Arab. Terus kita bikin visa di India. Untuk ke India. Terus sama ke Saudi ya. Nah, itu saja ya yang visa umroh itu harus dibuat gitu. 3 negara lainnya free visa. 3 negara lainnya free visa, alhamdulillah. Gitu. Untuk apply visa ke Uni Emirat Arab itu nanti bakal ada video tersendiri ya Mas? Ya, entah aku bakal buat videonya apa enggak. Tapi itu easy step. Kalau teman-teman cuman kayak transit aja di United Arab Emirates, kayak semisal teman-teman pakai maskapai Emirates atau pakai Etihad, Emirates kan bakal transit di Dubai. Teman-teman pakai Etihad bakal transit di Abu Dhabi. 2 maskapai itu ada di satu negara, United Arab Emirates. Teman-teman bisa apply di maskapai itu. Kayak kita kemarin pakai Emirates, kita bisa apply melalui Emirates tapi bayar sekitar $20 gitu. Terus habis itu kalau teman-teman pakai Etihad, teman-teman bisa apply di maskapainya Etihad. Harganya kalau nggak salah mirip-mirip, aku lupa berapa harganya gitu. Tuh, terus yang kita ke India dulu kali ya, apply visa India dulu ya. Jadi apply visa India itu juga lewat webnya gitu, dan itu alhamdulillah gratis ya Mas. Ya, kita pikir kan bayar ya. Ya, kita kan nggak pernah ke India dan kayaknya minim informasi visa India itu seperti apa. Ternyata gratis dan kita bisa dapat 5 tahun visanya. Ya, kerennya gitu sih. Tapi kemarin kita apply-nya 1 tahun ya. 1 tahun. Gitu. Lagian pasporku juga 5 tahun lagi udah kadaluarsa kan. Jadi kita apply, kita dapat 1 tahun multiple entry. Iya, jadi karena di India tuh memang transitnya 19 jam, memang Mas Wildan niatin 19 jam karena kita pengen tahu kan India tuh kayak apa. Jadi sekalian apply visa. Terus yang terakhir sebenarnya nggak sih, yaitu kita apply visa umroh ya Mas. Jadi di video sebelumnya yang teman-teman lihat itu kan Mas Wildan kasih tahu 3 cara untuk apply visa umroh, dan kita berdua memutuskan untuk apply visa itu lewat agent travel ya Mas, yang alhamdulillah itu ternyata temennya Mas Wildan sendiri gitu. Ini emang kalau semisal teman-teman pengen umroh dengan simpel ya, nggak pengen ribet masalah visa, serahin ke travel umroh. Nah sebenarnya kemarin itu kita consider juga untuk apply langsung di embassy, tapi kita nggak suka yang ribet karena di sini kita udah WFO. Saya juga harus ke kantor gitu kan, kantor di Denpasar, nggak mungkin. Dan kebetulan nggak ada embassy yang di Denpasar, jadi nggak usah ya, kita lewat travel aja. Dan di travel kemarin kita dapat di harga 2,7 juta rupiah. Kayak gitu per orangnya. Jadi yang visa Dubai itu, visa ya, itu sebenarnya visa Dubai itu yang ngeluarin pemerintah Dubai, bukan United Arab Emirates sebenarnya. Cuman ya kita bisa traveling di satu negara UAE itu. Itu $20, bukan gratis, sorry, $20 untuk yang visa UAE. Visa India free, visa Saudi Arabia itu 2,7 juta rupiah. Kayak gitu. Apalagi nih? Oke, udah visa ya. Visa tadi udah. Tiket udah, visa udah, hotel. Nah ini juga menjadi salah satu hal yang makan budget ya Mas. Iya. Dan tentu aja banyak. Karena kita kan traveling ya ke sana, itu kan berarti kita nggak ada saudara, nggak ada apa, nggak punya rumah juga di sana, jadi harus punya tempat tinggal dong, nggak mungkin kita bergelandang di sana gitu ya. Nah untuk hotel sendiri itu kurang lebih yang banyak mesenin tuh Mas Wildan sih ya, karena kan kalau di Istanbul dia punya pengalaman di situ, punya teman di situ, umroh pun begitu gitu, jadi mungkin bakal dia aja yang ngejelasin kita ke hotel mana aja dan gimana caranya dia bisa dapet hotel yang nyaman tapi harganya bersahabat. Harganya affordable ya? Yang reasonable. Tadi udah disampaikan udah kamu sampaikan sebenarnya tadi ya, kita bandingin beberapa aplikasi karena di sini saya nggak cuma pakai satu aplikasi untuk booking hotel dan tiket pesawat itu saya biasanya paling sering itu kan pakai tiket.com.
tapi kadang-kadang Traveloka gitu. Tapi untuk yang perjalanan luar negeri ini, Traveloka, tiket.com itu biasanya harganya mahal untuk yang hotel-hotel internasional ya. Nah, saya di sini paling banyak booking itu dari aplikasi Agoda sama Expedia. Kenapa Agoda sama Expedia? Ya murah aja, sesimpel murah. Cuman yang di Dubai kita bookingnya lewat tiket.com. Jadi di Jakarta juga kita lewat tiket.com. Karena tiket.com kebetulan saya udah punya tier yang paling atas. Jadi biasanya dapat promo yang lumayan banyak gitu dibandingin aplikasi lain. Nah, dari yang Jakarta kemarin kan kamu ikut booking juga ya, lewat di tiket Fatahillah. Di Fatahillah, kita nginep di Fatahillah di Blok M. Kenapa Blok M? Karena makanannya enak. Iya, biar lebih gampang. Makanannya gampang. Gitu. Terus habis itu public transport, sana ada MRT dan ada busway juga ya. Dan tuh kayak hotelnya tuh depannya udah busway gitu. Jadi gampang, easy lah. Terus habis itu ada banyak makanan tuh, habis itu kita terbang ke Dubai, kita booking di Dubai itu pakai tiket.com karena sesimpel kita punya voucher dari tiket.com untuk hotel internasional. Nah, kita tiket.com. Nah, kemudian yang di Saudi ini, yang di Turki, karena di Istanbul ya lebih tepatnya. Karena dulu saya PPI di Istanbul, dulu aku PPI di Istanbul, jadi aku punya kenalan orang-orang Indonesia, teman-teman Indonesia yang nyewain apartemennya. Akhirnya kita nginep di salah satu apartemennya PPI. Kenapa PPI? Kenapa nginep di apartemen PPI? Karena pertama murah. Itu jauh lebih sebenarnya mirip-mirip sih kayak Airbnb. Harganya mirip-mirip kayak Airbnb. Kemarin kita udah sempat bandingin Airbnb ya. Iya. Mirip-mirip ya, masih lebih murah yang PPI, masih mahal di Airbnb. Cuman kalau kita nginep di PPI, pertama pasti ada rice cooker. Iya, betul. Terus habis itu ada mesin cuci. Iya, terus habis itu biasanya ya Indonesia banget lah gitu, kayak homey ala-ala Indonesia gitu. Jadi kita bisa masak. Habis itu kita move ke Saudi, di Makkah Madinah kita pakai Agoda. Di situ sesimpel kita dapat murah. Nah, Agoda ini sebenarnya banyak yang bilang banyak hotel bodong di Agoda. Itu benar teman-teman, itu nggak salah. Nah, nanti di akhir video aku kasih tahu gimana cara kita dapat hotel murah, tapi hotel itu benar-benar verified, benar-benar real gitu, benar-benar bukan ada. Hotel bodong, bener-bener ada gitu. Ada nih hotelnya. Kan ya kita sempat takut juga, ini ada hotel murah di Madinah. Ntar tiba-tiba kita sampai Madinah kena prank lagi. Hotelnya nggak ada gitu. Itu susahnya kalau kita umroh mandiri, karena nggak ada yang mau ngejamin kalau hotelnya bodong gitu ya. Tapi alhamdulillah kita dapat dari Agoda dan itu real hotelnya. Dan kita dapat harga tuh murah banget. Di Agoda tuh kita dapat harga 150 real per malam atau sekitar 600.000 per malam. Di Mekah lebih murah lagi, di Mekah itu sekitar 550, nggak nyampe 500 ribuan per malam. Itu kita dapat di Agoda. Kemudian, tadi di Turki kita masih ada nginep di Kapadokia ya. Kita sempat ke Kapadokia. Kita ke Kapadokia, kita nginep, kita pakai Expedia, di situ murah. Nah, caranya teman-teman tahu mana hotel yang murah, teman-teman ya download semua aplikasi ya. Agoda, Booking.com, Expedia, Tiket.com, Traveloka, teman-teman download semuanya. Atau enggak, sesimpel teman-teman pakai Skyscanner. Skyscanner itu selain bisa nyeken harga tiket pesawat, juga bisa nyeken harga tiket hotel. Voucher hotel, I mean. Gitu. Nah, tadi belum. Baru sampai Mekah Madinah pakai Agoda, terus habis itu kita ke India. Di Mumbai kita nggak nginep. Nyaris kita mau nginep. Untung kita nggak jadi nginep. Alhamdulillah, kayaknya mending nggak deh. Mending nggak usah nginep. Kita tidur di bandara ya. Iya, kita istirahat di bandara. Kita istirahat di bandara. Habis itu kita ke Singapura. Kita dapat di Agoda. Agoda lagi karena Agoda murah. Terus habis itu di Malaysia kita pakai Airbnb. Di Malaysia nih penginapannya cantik ya, bagus. Kita di Malaysia cuma 300, bahkan jauh lebih bagus yang di Kuala Lumpur daripada yang di Jakarta dan di Dubai. Harganya sama padahal. Yang yang Jakarta sama Kuala Lumpurnya harganya sama-sama 300 per malam. Tapi kalau emang sama, ini beda banget sih. Kuala Lumpur cuma bedanya di Kuala Lumpur nggak ada breakfast, yang di Jakarta ada breakfast. Iya. Yang di Dubai jelas karena Dubai mahal, tapi bagus sih juga. Dubai itu rate-nya tuh kemarin kita dapat 700.000 per malam. Tapi bintang 3 dan beneran bintang 3 itu bagus banget hotelnya. Bagus ya tuh hotelnya. Nah, terus hotel udah clear. Gimana cara dapet hotel murah? Skemanya tadi udah membandingkan. Aku jelaskan di awal. Nanti gimana cara dapetin hotel murah yang benar-benar murah? Nanti di akhir video akan kita kasih tahu semuanya. Ya, selanjutnya apa nih? Gitu. Selanjutnya yang nggak kalah penting adalah menyusun destinasi atau itinerary kalian selama perjalanan. Jadi
selama kita melakukan perjalanan ke 6 negara termasuk Indonesia, itu pasti kita udah menentukan ya Mas ya, kita tuh mau kemana aja gitu. Karena backpackerannya ala Mas Wildan itu memang dia tipenya random ya. Maksudnya random itu ketika sampai ke tempat tuh ya udah gitu. Tapi bukan yang bener-bener jalan terus mampir gitu, enggak. Tapi harus menentukan satu tempat dulu mau kemana. Contohnya kalau misalnya kita di Dubai nih, kita kemana? Oh, kita harus ke Burj Khalifa kayak gitu. Kita mau lihat ini nih, Burj Khalifa. Nah, nanti setelahnya itu baru kita bisa search gitu. Nah, gimana caranya biar itinerary kamu itu terjangkau? Tentunya kita mencari tempat atau destinasi yang dia itu free access atau cheap ya, yang murah ya Mas ya gitu, yang murah kayak gitu. Jadi biar nggak bengkak di situ. Jadi karena kan kita juga perlu makan gitu kan, perlu untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi oleh-oleh kayak gitu. Itu yang lebih diutamakan lah untuk makanan gitu. Jadi untuk tempatnya yang penting kita dapat landmarknya negara tersebut gitu. Dan itu semua works. Semuanya works. Cara itu works, alhamdulillah. Kecuali di Mumbai gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mikir gimana cara gampangnya kita buat tahu destinasi atau tujuan negara tersebut, sedangkan kan kita masih baru gitu. Aku juga bingung awalnya teman-teman, karena kan aku juga pertama gitu ya. Tapi ternyata yang Mas Wildan lakukan adalah menggunakan ChatGPT. Wah, itu menarik banget tuh. Jadi kita tinggal bikin prompt ke GPT tentang kita yang baru pertama ke luar negeri, terus kita minta destinasi wisata yang free access atau tiketnya itu murah. GPT bakal ngasih tahu, dan kita ke sana itu bener murah dan bener worth it ya. Bener murah dan bener worth it gitu sih. Mungkin nanti di video-video selanjutnya, episode selanjutnya mungkin teman-teman bakal lihat cuplikan gimana Mas Wildan itu bikin prompt di GPT untuk bisa cari tahu tentang itu semua kayak gitu. Jadi bener-bener harus bisa memanfaatkan teknologi sih selama kita perjalanan juga, biar nggak jadi orang hilang juga ya, karena aku takut banget jadi orang hilang di sana kayak gitu. Satu lagi mungkin gini ya, kalau teman-teman keluar negeri itu teman-teman coba consider ke tempat-tempat yang accessible public transportnya. Jadi alhamdulillah di semua negara yang kita kunjungi public transportnya tuh bagus, kecuali yang di Tanah Suci. Tapi Tanah Suci kan kita nggak kemana-mana ya. Tanah Suci kita cuma fokusnya ibadah. Jadi, seperti itu. Di Saudi ini transportasinya bisa aku bilang belum bagus ya, atau mungkin buruk gitu. Karena yang adanya cuma taksi doang ya, nggak ada transport. Mungkin di Madinah berkala mungkin dia. Ya di Madinah mungkin ada Madinah Bus, tapi kan kamu nggak pernah ngeliat Madinah Busnya ya. Belum. Terus di Makkah itu ada Makkah Bus juga, tapi Makkah Busnya kayaknya nggak tahu jadwalnya kapan gitu ya. Nah, sebenarnya dari Madinah kita sempat kepikiran ya, kita kan pernah naik buggy car gitu. Dari Madinah dari Masjid Quba ke Nabawi. Itu kita kepikiran, ini kok dibuat jalur tram kayak yang di Turki, Sultan Ahmed di Istanbul itu kayaknya menarik sekali. Menarik banget sih gitu. Itulah, itu intermezzo aja. Nah, intinya teman-teman sebisa mungkin menyusun itinerary yang pakai public transport, selain lebih seru dan teman-teman lebih hemat budget gitu. Tapi kalau semisal teman-teman udah capek nih public transport yang kayak kita lakukan kemarin di Mumbai, akhirnya kita booking Uber. Iya, akhirnya kita pakai Uber. Kita pakai karena taksi. udah capek, udah overwhelmed ya di situ. Nah, itu tadi ya cara menyusun destinasi kayak gitu. Ya bisa cek aja ChatGPT, atau enggak kayak semisal istriku ini pernah kadang-kadang nyeliwar riset gitu. Riset di TikTok, di Instagram kayak gitu. Enaknya kemana ya, teman-teman bisa cari kayak gitu. Karena kan sekarang traveler tuh udah banyak yang bikin konten, jadi kita bisa cari tahu dari situ juga. Termasuk dari video kita. Nah, nanti teman-teman nanti bisa lihat video-video kita per negara untuk ngelihat emang kita kemana aja ya kayak gitu. Yang itu tuh destinasinya itu murah dan menyenangkan gitu. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya setelah nyusun itinerary atau destinasi wisata, tentunya perlengkapan ya, itu penting. Karena aku juga baru pertama kali keluar negeri, harus disiapin semua dari dokumen, terus perlengkapan selama 1 bulan di sana. Nanti bisa nyuci apa enggak, bisa masak apa enggak di sana kayak gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi yang aku garis bawain banget itu di kesehatan jasmani, karena kita kan di Indonesia itu kan hidupnya hanya dengan 2 musim ya, kemarau dan hujan gitu. Terus aku pergi ke negara 4 musim di Istanbul, dan kebetulan di bulan
di bulan September itu lagi menuju autumn. Iya, udah autumn sih. Udah Baru autumn. transisi dari summer ke autumn. Summer ke autumn itu jadinya yang dirasakan itu apa ya, semi dingin. Sebenarnya enak sih, kalau ke aku sih enak sejuk gitu ya. Cuma ternyata di negara 4 musim yang aku rasain itu kering gitu. Nah, itu berarti harus gimana? Harus punya kecukupan air mineral minuman ya, biar nggak dehidrasi gitu, harus cukup minum kayak gitu. Terus terutama lagi di umroh nih teman-teman, aku setuju banget nih kalau misalnya umroh dengan izin Allah yang kita nggak pernah olahraga itu pasti bakal tetap aja gampang gitu karena niatnya ibadah kan. Cuma menurut aku pribadi nggak ada salahnya kita untuk mempersiapkan sedini mungkin gitu supaya waktu umroh itu kita nggak cepet capek karena kan remaja jompo katanya ya gitu. Jadi dari setelah bulan puasa, setelah Ramadan itu sekitar bulan April ya. Iya, Mei itu aku udah mulai rajin jalan pagi teman-teman, kayak minimal tuh 5.000 langkah, 3.000 langkah aja tuh aku udah seneng gitu karena kan kalau di Bali itu seringnya kita pakai kendaraan ya, maksudnya kayak pakai motor, pakai mobil gitu, bukan yang jalan kaki. Mungkin kalau di Jakarta teman-teman ada yang naik public transport tuh kan pasti jalan kaki, tapi kalau di Bali tuh literally mengandalkan itu semua Indonesia kali. Iya, ya mungkin kayak gitulah. Soalnya aku ngerasain waktu aku ke Jakarta itu kayak ini nyampe nih itunya apa namanya, goal jalan kakinya tuh nyampe karena gitu. public transport ya. Iya, karena public transport gitu. Tapi ketika di Bali tuh benar-benar harus sering jalan gitu ya. Udah jadi aku latihan jalan minimal 1 minggu sekali itu sudah rajin olahraga karena bener aja waktu umroh, waktu di Mekah umroh itu total perjalanan yang aku lakukan itu bisa mencapai 26.000 sampai 30.000 langkah kaki dalam satu hari gitu. Di suhu 40 derajat. Di suhu 40 derajat benar karena waktu itu kita umrohnya lagi masih ini ya summer ya Mas ya gitu. Jadi tuh kayak wah ini luar biasa sih gitu. Tapi alhamdulillah karena sudah latihan tuh dari beberapa bulan sebelumnya, jadi langkah kaki ini aman lah gitu. Apalagi di Istanbul juga jalannya mendaki tuh sambil latihan juga gimana jalan kaki di sana gitu. Itu sih yang penting ya, kesehatan jasmani. Selain itu ya teman-teman pastilah bawa baju sesuai musim ya. Oh ya, baju sesuai musim. Jangan sampai teman-teman bawa pakaian yang tipis waktu autumn. Waktu autumn masih oke. Winter. Atau teman-teman bawa pakaian yang terlalu tebal pas lagi summer. Ya, jangan kayak gitu, jangan sampai saltum. Pastikan pastikan dulu musim di negara yang mau teman-teman kunjungi. Nah, habis itu sesuaikan pakaiannya. Habis itu obat-obatan. Oh ya, itu penting banget. Karena kita pemuda jompo, enggak lah ya. Enggak, sehat-sehat. Ya, kita tahu obat-obat kita itu kemungkinan enggak ada di negara-negara yang kita kunjungi. Salah satunya kita stok tol angin yang sangat banyak. Banyak banget. Kita bawa tolak angin banyak banget. 3 kardus, 3 box kita bawa. Terus habis itu kita bawa imbos. Terus habis itu obat-obatan pribadi teman-teman. Karena aku tuh setahu aku di Saudi itu ada jual tolak angin, tapi ternyata kemarin kita kesana kita nggak nemuin tolak angin. Betul. Ada malah balsam geliga. Ya kalau balsam itu banyak sih. Koyo juga ada di sana. Tapi ternyata yang tolak angin tuh nggak ada. Tuh udah. Nah makanya teman-teman harus bawa obat-obatan pribadi teman-teman. Betul sekali. Itu pun inhaler, kayak aku baru nemu inhaler itu di Malaysia deh. Inhaler di Saudi ada. Oh ada ya. Ada sayang, cuman tapi caplang. Caplang ya? Iya caplang, bukan fix kayak gitu. Maksudnya ya sebenarnya merek nggak terlalu pengaruh ya, yang penting ada gitu. Karena obat-obatan pribadi tuh kita nggak tahu kita bakal ngalamin apa di sana. At least teman-teman tahu komposisi dari obat-obatan yang teman-teman konsumsi. Nanti bisa tanya ke apotekernya. Gitu. Kayak gitu. Itu obat-obatan koper jelas ya. Nah terus kalau cowok kan baju gampang nih. Kita tuh satu koper ya, maksudnya nggak kita pisah lah. Kita mau 2 koper, tapi 2 koper itu ya kita random. Ada yang bajuku, ada yang bajunya istri dan sebaliknya lah. Kalau cowok kan gampang ya, kayak dia tuh bilang, mas kok kamu udah masuk semua baju nah itu gimana kamu nge-manage pakaian-pakaian yang bawa tuh? Kalau untuk pakaian ya emang kalau perempuan tuh kayaknya pakaiannya di satu ini tuh beda, satu ini tuh beda kayak gitu kan. Ya itu aku juga rasanya kayak gitu sih.
Kalau aku pribadi tentunya baju yang di rumah atau di hotel itu beda. Karena kan tadi ada yang nginep di Istanbul di mana di apartemennya temanku. apartemen teman kamu itu kan suasananya kan pasti kita maunya yang bajunya adem-adem kayak gitu. Waktu keluar juga beda kayak gitu. Untuk manage-nya Yang jelas pisahin antara baju tidur sama baju iya, keluar. baju tidur sama baju Ya, keluar harus pisah. pisah. Tentu Jadi, itu udah pasti. teman-teman nggak boleh pakai baju yang keluar dipakai buat tidur karena itu bakal buat nggak nyaman tidur. Iya, itu pasti sih. Terus kalau emang harus tahu dulu bisa nyuci nggak di tempatnya itu di negara tersebut gitu. At least laundry. Tapi kalau laundry bisa nggak diambil cepat gitu kan? Tergantung kita durasinya berapa lama tinggal di sana. Jadi waktu di Istanbul aku kebanyakan nyuci sih. Nyuci gitu. Terus Istanbul ada mesin nyuci yang di iya, Saudi nggak ada. di Saudi nggak ada. Nah itu gimana caranya? Jadi selama 6 hari umroh di Madinah dan Mekah ya itu udah di prepare nih baju-bajunya. Itu udah kita pisahin sih. Aku udah misahin baju Mas Wildan juga yang buat umroh apa aja yang buat kita ibadah. Terus aku juga, dan karena kita emang selama perjalanan Madinah Mekah itu fokusnya hanya ibadah, jadi kayak nggak terlalu sering ganti baju ya. Karena kan baju ibadah udah kita pisahin. Ibadah, jadi kita pulang dari masjid itu kita ganti baju pakaian tidur. Mm-mm. Pakaian tidur ini yang kita pakai ini nih. Ya kayak gini. Jadi kan sebenarnya kalau di Istanbul kan baju main ya. Mm-mm. Baju main, biasanya baju tidur tuh baju-baju sponsor gitu, baju kepanitiaan. Ya kayak gitu-gitu lah, baju-baju gitu. Tapi karena di Saudi ini kita kan nggak main kemana-mana ya udah berarti baju main itu sama dengan baju tidur. Sedangkan baju yang kita pakai keluar adalah baju ibadah karena kita keluar cuma untuk ibadah ya. Jadi yang penting baju ibadahnya itu nggak kena najis kayak gitu sih teman-teman. Terus kalau untuk perempuan sendiri, kalau di Madinah Mekah waktu umroh jadi temennya Mas Ulden yang juga mutawif waktu itu ngasih tahu aku jangan sampai auratnya kelihatan sama sekali. Nggak boleh, bener-bener nggak boleh kelihatan bahkan sehelai rambut, karena begitu kelihatan maksudnya dengan banyak atau sengaja gitu ya, itu ya udah batal umrohnya, harus ngulang lagi dari awal gitu. Jadi emang harus pakai daleman ya, ciput ninja atau inner yang bener-bener kalian ngerasa tuh aman gitu kerudungnya gitu. Soalnya biar kita juga nggak kelihatan gitu. Kayak gitu sih. Tuh teman-teman yang umroh kalau bisa sebisa mungkin bawa gamis ya. Karena kita, ini bukan kita ya, lebih ke aku ya. Kalau aku tuh lebih suka menyesuaikan pakaian orang sana. Jadi kalau aku di Indonesia ya sholat pakai sarung gitu. Di Malaysia pun juga masih pakai sarung kan kemarin orang-orang Malaysia gitu. Singapura pun sama. Tapi kalau udah di Saudi, di Turki, ya aku sholat pakai gamis. Aku nggak mau apa ya istilahnya tuh biar dilihat apa gitu. Oh. Nah teman-teman better ya kalau boleh aku saranin ya ikutin budaya mereka aja. Tapi kalau misal teman-teman masih mau pakai sarung, masih mau pakai batik, banyak banget kok. Dan sesekali aku pernah kemarin aku pakai batik juga kan. Enggak sama kamu, umrah yang sebelumnya. Oh ya. Umrah yang sebelumnya tuh aku juga pakai batik, pakai celana, kadang pakai sarung. Oke, nah tapi karena kemarin sarung itu biasanya dipakai buat sholat di dalam hotel atau dalam kamar. Nah maka emang baju yang untuk sholat tuh emang udah aku khususin pakai gamis, pakai pakaian gamis gitu. Ya kayak gitu. Jadi kalau kita berdua pasti gamis ya. Aku juga sih nyetoknya untuk perjalanan umrah itu gamis, kaos kaki, legging, daleman, dan juga karena kemarin itu summer ya, musim panas ya di waktu umrohnya, sampai berapa derajat ya kemarin itu? 43 derajat yang bener-bener panas banget gitu. Jadi kalau di Indo tuh kalaupun suasana panas kita berkeringat ya, lembab gitu. Kalau di sana tuh kering. Jadi anginnya aja tuh seperti oven gitu. Nah, kalau aku pribadi juga sunscreen tuh harus dibawa ya, sunscreen. Terus kita juga beli topi, kacamata kayak gitu. Terus pilih bahan baju yang kalian itu nyaman kalau di musim panas gitu. Contoh-contohnya tuh mungkin bahan-bahan yang gampang nyerap keringet ya. Kalau misalnya kita pakai bahan yang nggak nyerap keringet, ya otomatis kita cepet bau kan. Dan itu jadinya ibadahnya nggak nyaman. Kayak gitu. Kalau di negara sisanya kayak Singapura, Malaysia kan sama kayak di Indo, biasa aja. Di Mumbai juga biasa aja. Bajunya sama yang kita pakai di Indonesia ya. Biasa aja. Di Singapura, Malaysia gitu. Mumbai juga sama. Iya sama aja. Cuma di Istanbul sih aku
lebih pakai yang agak tebal sedikit ya karena udah mulai dingin juga waktu itu di Sebenarnya situ. pas awal-awal kita datangnya tuh masih belum dingin. Di Tapi, ending-endingnya ya, itu belakang-belakangnya. Hari-hari terakhir kita di Istanbul tuh kok tambah dingin, kayak Hmm. suhu terpanasnya tuh udah jadi 27, 26 gitu. Suhu rata-ratanya di bawah 20. Kita mulai pakai pakaian yang Lebih hangat lah. lebih hangat. Mungkin Itu sih. Ya gitu untuk perlengkapan itu aja sih. mungkin ini penutup dari video episode 0 ya. Kita sebutnya ini episode 0 karena ini kayak introduction aja, kita ngenalin kenapa kita bisa umroh dan apa yang kita persiapkan untuk umroh. Nah, karena kita umrohnya mandiri, jadi semua kita tanggung sendiri gitu. Karena kita traveling nggak pakai paket, nggak pakai tour and travel, jadi kita semuanya tanggung sendiri. Jadi teman-teman, ini mungkin kata-kata penutup ya teman-teman ya. Nggak kata-kata sih sebenarnya, panjang ya mau. Ya intinya kayak gini. Kalau teman-teman mau umroh mandiri, teman-teman jangan manja kayak gitu. Karena teman-teman itu akan menanggung resikonya di teman-teman sendiri. Teman-teman misalnya ketinggalan pesawat, ya udah, teman-teman tanggung sendiri. Teman-teman booking hotel, ternyata hotelnya fake, hotel bodong gitu ya. Teman-teman tanggung sendiri ya. Lebih ke ini Iya. kali ya, disiplin dan Disiplin. hati-hati. Teman-teman misalnya mau naik kereta cepat, kayak kemarin kita naik kereta cepat jam 2, ya udah teman-teman atur sendiri gimana dari hotel Biar ke nggak telat. kereta Kan. cepat biar nggak telat. Pakai apa? Pakai taksi, nyari orang yang mau nganterin kita dan sebagainya kayak gitu. Termasuk reservasi hotel, terus habis itu gimana kita check innya dan sebagainya kita tanggung sendiri. Do your own risk, gitu ya. Jadi teman-teman kalau semisal ini teman-teman baru pertama kali umroh, ini saya sangat-sangat menyarankan pakai travel umroh dulu aja. Atau teman-teman umroh bareng orang yang udah sering umroh mandiri. Jadi seperti aku. Dia baru pertama kali umroh, tapi kan umrohnya bareng aku. Jadi dia aman. Jadi yang nanggung resikonya tuh aku. Jadi kalau teman-teman nanti mau umroh mandiri, pastikan teman-teman sudah ada orang yang emang udah pernah umroh mandiri. Sudah mengerti. Or at least teman-teman udah sering keliling banyak negara gitu ya. Nah, jadi udah ini terbiasa. Udah terbiasa. Gitu. Tapi umrah itu bukan traveling ya teman-teman ya, karena ada beberapa rukun yang harus teman-teman jalankan dan itu kadang-kadang membingungkan. Jadi kalau semisal teman-teman baru pertama kali umroh dan emang nggak ada teman yang ngajakin juga, better sampai Saudi teman-teman cari mutawif dan suruh mutawif untuk membimbing umroh teman-teman. Mungkin gitu. Ya. Udah 40 menit kayaknya nih videonya, udah lumayan lama nih. Oke, teman-teman ditunggu episode selanjutnya. Mungkin video kita nggak lengkap ya. Video-video selama traveling kita nggak lengkap. Mungkin yang kita akan banyak nge-highlight itu selama kita di Turki dan di Saudi ya. Yeah. Dua negara itu aja yang video kita lumayan banyak. Jadi jangan lupa teman-teman di subscribe, dinyalain notifikasinya biar nanti di akhir video teman-teman tahu ya berapa budget tepatnya kita traveling, dan nanti juga kita share gimana caranya kita bisa umroh mandiri dengan budget yang lumayan murah. Tapi kita nggak nelongso ya. Kita masih happy lah. Dan bisa di 6 negara. Bisa di 6 negara. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Udah ya? Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.